Farah Tabas yang sudah berdamai dengan Denny Sumargo kini kembali muncul ke publik untuk merespon terkait dana donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang tidak ada kejelasannya dari Novi. Di tengah Menteri Sosial telah menyuarakan jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk uang donasi Agus yang berada di Yayasan Novi dialokasikan untuk pengobatan Agus. Lantas, seperti apakah reaksi Farah Tabas yang menyebut Novi orang yang tidak tahu malu karena masih saja menguasai uang donasi Agus Salim? Seperti apa pula Farhat yang menilai Novi lah yang membuat semua ini ribet lantaran penyelesaian masalah donasi hanya tinggal menyerahkan dan mengembalikan dana donasi 1,3 miliar ke Agus, sesimpel itu. Dan bagaimana pula Farah Tabas sebagai kuasa hukum Agus yang mengaku siap menghadapi gugatan dari pihak pengacara donatur dan tak akan jalankan mediasi jika tidak ada pencabutan laporan dan memilih untuk melanjutkan masalah ini di persidangan. Selain itu, seperti apa juga Farah Tabas yang menyebut bahwa laporan Novi terhadap Alvin Lim bukan akan menyelesaikan masalah, melainkan malah akan menambah keramaian. Dan bagaimana tanggapan Farah Tabas dengan laporan Alvin Lim terhadap Novi? Benarkah video yang diposting oleh Novi dan Yolo Ine di mana memparodikan sosok Agus adalah sebuah bukti bahwa Novi masih saja menghina dan juga mengolok-olok Agus hingga saat ini? Dan bagaimana pula Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ketika menganalisa laporan polisi Agus Salim dan juga Alvin Lim terhadap Novi, dan begitu sebaliknya menganalisis laporan Novi terhadap Alvin Lim. Benarkah ada unsur pidana di antara laporan Alvin dan juga laporan Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, usai berdamai dengan Denny Sumargo di depan Menteri Sosial hingga istirahat sejenak dari ramainya kasus donasi Agus Salim, akhirnya Farah Tabas pun muncul kembali ke publik dan mengutarakan tentang masalah perdamaiannya dengan Denny Sumargo. Dalam pertemuannya dengan tim Intens Investigasi, Farah pun menyampaikan jika masalah dirinya dengan Denny Sumargo pun telah selesai hingga tidak perlu dibahas kembali. Namun, Farah justru masih mempermasalahkan terkait sikap dari Novi yang masih menguasai uang donasi Agus sebesar 1,3 miliar rupiah. Sehingga Farah pun juga menyebutkan jika Novi orang yang tidak tahu malu di mana masih menguasai donasi Agus di yayasannya. Meski Menteri Sosial telah menghimbau bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk digunakan uang donasi Agus untuk biaya pengobatan. Namun yang ada, Farah pun melihat uang donasi itu justru tidak ada kejelasannya hingga sampai saat ini. Bukan, kan hari itu kan sudah minta maaf. Dan saya minta maaf, saya minta maaf, selesai. Terus mau diapain lagi? Jadi makanya saya ingin mengatakan bahwa saya orang simpel, gak ribet. Yang ribet itu siapa? Yang ribet itu siapa? Yang nakal itu siapa? Yang bandel itu siapa? Kan ketahuan nanti. Pak Menterinya udah bagus ngomongnya bahwa ini adalah waktu masa-masa dibutuhkannya uang. Uangnya nggak diapa-apain, uangnya juga belum jelas buat Agus, buat apa sih, nggak ada jelasan juga. Tapi saya ngomong saya cabut aja gitu. Ya berarti yang tidak bisa menjaga kehormatan daripada Kementerian Sosial dan Pak Menteri, siapa ya? Novi. Bagi Farah Tabas, masalah uang donasi ini pun sebenarnya adalah masalah kecil dan penyelesaiannya pun tidak perlu dipersulit, yaitu dengan cara menyerahkan semua uang donasi yang masih berada di rekening Yayasan Novi
hingga kemudian dikembalikan kepada Agus. Maka selesailah perkara ini. Nah, oleh karena itu maksud saya, udahlah. Ini kan persoalan kecil. Orang ngasih donasi, kasih aja ke orangnya, selesai. Ini dibuatlah Pablo jadi pengacara Novi. Habis itu Pablo mundur, Erwanto mundur, jadi pengacara donasi. Yang semua dari sini pindah ke donatur nih, nggak tahu jelas kemana-mana, mereka gugat. Lu tahu nggak lu gugat? Uangnya di mana? Yang uangnya di Novi. Terus lu laporin polisi, uang di mana? Agus ini nggak ada salah. Yang ada ini sebenarnya uangnya Agus ini diambil kalian. Nah, itulah yang kita cabut. Ya udahlah, kita lihat. Jangan mentang-mentang gua cabut, lu merasa lebih jahat lagi daripada kalau kemarin nggak gua cabut masih kalem, masih ngadu, masih minta tolong pihak ketiga mendamaikan. Tapi begitu gua udah cabut, lu mau keras nggak apa-apa. Bagi saya sesukses-suksesnya orang curang lebih sukses yang dicurangin. Aku sukses, kita nggak takut, nggak apa-apa. Ada Tuhan kok yang menghukum. Dari awal saya bilang siapa yang punya niat baik nanti pasti celaka. Jadi masyarakat bisa membedakan mana orang yang punya niat baik dan mana orang yang pengen seolah-olah tampak baik. Selain itu, Farah Tabas juga mengaku heran ketika melihat baru kali ini dan pertama kalinya di dunia, di mana terjadi di Indonesia, ada orang yang telah berdonasi untuk pengobatan orang sakit, namun meminta kembali donasinya itu dan menggugat orang yang mendapatkan donasi hingga terjadilah suatu persidangan. Belum pernah ada di dunia ini orang menggugat minta kembaliin donasi operasi orang sakit dengan ikhlas, digugat sedemikian rupa sehingga terjadi persidangan baru di Indonesia. Ini gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Nah, makanya saya heran masih ada orang yang bodoh yang dibujuk-bujuk donatur minta kembali uang 50.000 pakai pengacara. Yang namanya donasi itu sudah ikhlas. Farad pun juga mengungkapkan bahwa dirinya akan siap menghadapi gugatan dari pihak pengacara donatur dan secara tegas juga menyampaikan bahwa sebagai kuasa hukum Agus tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan mediasi jika tidak ada pencabutan laporan perdata dari donatur itu, namun akan diselesaikan di pengadilan hingga terjadinya putusan. Bahkan, Farad pun menantang tim kuasa hukum dari donatur agar memperlihatkan 500 surat kuasa dari para donatur di pengadilan nantinya. Tahu kode etik belum lolos nggak? Ngerti nggak? Gitu. Kalau sesuatu yang tidak kuat dasar hukumnya jangan dipaksakan. Ini ada-ada aja. Agus nggak maling, mau dilaporin penggelapan, uangnya di Novi, gugat perdata, perbuatan melawan hukum. Ujung-ujungnya menyatakan Novi salah. Kedua, minta kepada hakim supaya pengelolaannya itu diawasi oleh yayasan. Itu kan aneh. Ntar lu pihak berapa? Lu minta ganti rugi berapa? Minta ruginya 1,4 miliar. Siapa aja, berapa orang? Nah, kita lihat ya. Kita lihat nanti. Saya sebenarnya nggak mau mediasi di situ. Saya mau kalahkan mereka. Ini kebiasaan. Saya tidak akan pernah ada mediasi di situ. Saya mau putusan. Saya udah bilang, lu cabut. Lu nggak cabut, nggak ada mediasi. Kalau lu mewakili 500 orang, gua mau lihat surat kuasanya, gua mau lihat di pengadilan mana orang 500. Lalu, seperti apa pula Farah Tabas menyebut bahwa laporan Novi terhadap Alvin Lim bukan akan menyelesaikan masalah, melainkan malah akan menambah keramaian. Dan bagaimana pula tanggapan Farah Tabas dengan laporan Alvin Lim terhadap Novi atas sikap Novi yang dinilai masih saja menghina Agus terkait unggahan konten video Novi dan Yolo Ine di media sosial. Saya mau ngingetin, jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Mengenai polemik yang terjadi antara Novi dengan Alvin Lim, Farah Tabas pun menanggapinya. Jika laporan Alvin Lim ke Mabes Polri terhadap Novi atas dugaan pencemaran nama baik terkait meme yang menyerupai Agus dalam konten video yang diunggah oleh Novi, dan juga laporan Novi ke Polda Metro Jaya mengenai pasal pencemaran nama baik dan juga pasal dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara non-fisik atau verbal. Ya, menurut Farhat, dengan adanya laporan Novi kepada Alvin Lim ke polisi, justru akan membuat masalah ini pun jauh dari perdamaian dan justru membuat masalah ini pun semakin berlarut-larut. Selain itu, mengenai somasi yang sudah dilayangkan Alvin Lim kepada Novi, Farhat pun juga menjelaskan alasannya. Karena usai Farhat dan Denny Sumargo berdamai, Novi pun justru masih saja menghina Agus dengan mengupload sebuah video bersama Yolo Ine dengan meme yang menyerupai Agus. Hingga Alvin Lim sebagai kuasa hukum Agus menindaklanjuti dengan mensomasi dan juga melaporkan Novi ke pihak kepolisian. Dalam hal ini, Farhat pun juga menyebutkan ketika Novi sengaja menghina orang buta, Novi pun justru seperti orang yang tidak bersalah. Dan ketika Novi diserang, Novi pun justru marah dan melaporkan Alvin Lim hingga Novi pun tidak pernah mau meminta maaf kepada Agus. Akan hal itu, Farah Tabas pun juga mengungkapkan inti dari laporan Alvin Lim dan Agus Salim terhadap Novi dan Yolo tidak lain jika keduanya tidak dilaporkan ke polisi, maka nantinya netizen pun akan terus menghina Agus. Sebenarnya kan Alvin itu kan hanya menegur jangan hina orang buta di media sosial dengan cara memparodikan antara Yolo dengan Novi. Novi kan goyang-goyang begini, nah datang Yolo gini, itu kan menghina. Si Alvin kan sebenarnya sudah selesai, hanya pada hari mau selesai menteri, puncak klimaksnya mereka masih mengupload foto menghina orang buta. Itu yang disomasi sama Alvin. Nah, marah dia, muncullah kata-kata yang menyakitkan, kemana-mana kan gitu. Dari semua laporan ini kuncinya adalah ketika Agus menjadi korban. Nah, pasti kaget dong, kok bisa Agus jadi korban? Harusnya kita udah damai. Otomatis ketika Alvin memperjuangkan haknya Agus dan mengatakan bahwa Agus ini dibully, dia membuktikan dia harus membela melindungi Alvin dong. Nah, dampaknya kan akhirnya jadi terlapor Novi gitu. Padahal harusnya kan posisi kita udah cabut semua. Ini muncul lagi yang baru gitu. Tapi persoalannya berbeda. Nah ini contoh nih. Ini kan mulai di sini dia mulai nih. Ini yang dimarahnya. Ini kali yang dimarahin sama siapa? Nah, kalau ini disomasi wajar. Kenapa? Karena ini menghina banget. Ini adalah Novi dan Yolo. Coba, saudara kalian atau orang tua kalian digini nama mereka. Ini penghinaan. Bukannya minta maaf, melihat orang marah reaksi malah melaporkan Alvin. Betul nggak? Makanya saya bilang, Nov, kenapa Alvin marah gara-gara kalian begini? Ini adalah penghinaan kemanusiaan yang paling pedih dan pahit. Makanya kamu itu diejek, dimaki-maki sama Alvin. Harusnya sadar gitu, minta maaf. Sebelum terjadi itu harusnya dicegah. Nah tapi yang terjadi kamu membiarkan itu memancing orang marah, kemudian ketika orang marah kamu laporin. Itu aja masalahnya. Jadi sebaiknya minta maaf sajalah. Atau minta maaf sama Agus tak apa-apa kok. Agus minta cariin uang aja kamu cariin, masa minta maaf gak bisa? Kan minta maaf itu kan gak pakai uang, hanya pakai hati yang ikhlas dan tulus. Sementara itu, Novi menegaskan alasan dirinya melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya dengan pasal berlapis karena pernyataan dari Alvin Lim sudah merugikan nama baiknya dengan fitnahan yang tidak berdasar. Selain itu, Novi dan Yolo Ine juga memberikan tanggapannya atas laporan Agus dan Alvin Lim ke Mabes Polri terkait konten video meme yang menyerupai Agus yang mereka posting di media sosial. Benarkah Yolo Ine siap menghadapi laporan dari Alvin Lim dan Agus tersebut? Tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang
dilontarkan oleh AL, jadinya kita datangi Polda. Pisah di laporan. Terpisah. Buktinya sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube ya dia. Ya karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu gak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain seperti itu. Ya efeknya sudah merugikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa arti pelacur, narkoba dan lain-lain. Yang terbaik aja doain ya. Udah jalan 3 bulan nih, tangannya selesai. Ya kalau masalah dilaporkan itu kan hak semua orang, termasuk Alvin Lim. Dia punya hak untuk melaporkan, tapi di sini kenapa yang cuma dilaporkan itu cuma saya dan Novi, sedangkan banyak di sana, di luar sana yang memparodikan kondisi Agus dengan jelas-jelas pakai sound Agus sedih, yang benar-benar jelas-jelas menunjukkan identitas sebagai Agus, parodi Agus, meng-cosplay sebagai Agus. Sedangkan kan saya sama Novi tidak ada mentioning masalah Agus, nama atau apapun itu. Tapi ya udah, ya kita sih siap-siap aja untuk hadapi laporannya Alvin. Laporkan kita tidak menyangka, cuma ini akan menjadi mengundang pro dan kontra, itu udah diingetin sama Novi. Saya. Jadi kita kan waktu itu lagi ada event TikTok live untuk TikTok Shop. Nah terus kita bikin istilahnya kayak video teaser lah gitu loh. Video teaser kalau saya ini lagi sama Novi mau ada event TikTok Shop. Nah Novi itu kan dengan gaya dia yang kayak tomboy, pakai topi ke belakang, pakai rompi yayasannya dia. Nah sedangkan saya, identitas gue apa nih? Identitas saya kan ciri khas saya sebagai koala. Waktu itu saya belum pakai koala, apa ya? Ayah, ya udah deh, minta kacamata. Saya yang meminta properti itu ke orang TikTok. Ada kacamata nggak? Pinjem. Terus tisu buat pengganti perban gitu. Tapi itu buat lucu-lucuan aja. Sebenarnya saya mau ngeledek si Novi gitu loh. Lu masa ngurusin Agus doang, ngurusin gue dong gitu loh. Jadi itu inisiatif yang pertama kali punya inisiatif itu adalah saya. Lalu seperti apa analisa Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait laporan polisi Agus Salim dan juga Alvin Lim terhadap Novi? Dan begitu sebaliknya menganalisis laporan Novi terhadap Alvin. Benarkah ada unsur pidana di antara laporan Alvin Lim dan laporan Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sebagai kuasa hukum Novi, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang angkat bicara dan menganalisis laporan polisi Agus Salim dan Alvin Lim terhadap Novi. Begitu juga sebaliknya menganalisis laporan polisi Novi terhadap Alvin. Ya, jika menganalisa dari laporan Agus Salim dan Alvin Lim ke Mabes Polri terhadap Novi atas dugaan pencemaran nama baik terkait meme menyerupai Agus dalam konten video yang diunggah Novi. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun menyatakan bahwa laporan Agus dan Alvin Lim tidak memenuhi unsur lantaran tidak ada indikasi penghinaan terhadap orang buta, khususnya kepada Agus Salim. Ditambah lagi tidak adanya penyebutan nama.
Dan untuk analisa dari pelaporan Novi terhadap Alvin di Polda Metro Jaya terkait pasal pencemaran nama baik hingga pasal dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara non-fisik atau verbal, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang pun juga menyatakan bahwa laporan Novi kepada Alvin memenuhi unsur. Hal itu pun beralasan karena pertanyaan Alvin Lim yang dinilai tidak manusiawi itu seharusnya ditujukan kepada yang bersangkutan serta tidak dipublikasikan, yang justru akhirnya membuat ricu netizen. Dan selain alasan tadi, alasan lain mengapa laporan Novi kepada Alvin Lim memenuhi unsur karena dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan Alvin Lim tersebut tidak layak sebagai manusia yang beriman dan tidak layak sebagai manusia yang mempunyai adab. Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh gak suka dengan gaya dan caranya ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati. Udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir. Kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru lagi yang bikin makin ruwet ya. Laporan Alvin Lim ke Mabes Polri ya, didampingi oleh Agus ya sendiri. Kalau yang namanya meme itu ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian memerban matanya sambil joget-joget dikatakan menghina orang buta. Ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta khususnya Agus. Ini kan nggak tepat, namanya Undang-Undang ITE ya, itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsurnya? Dikatakan di situ kan ini kan pertanyaan, kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan. Tidak melalui media. Apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya? Emang kau rugi? Kan gak rugi juga. Ini kan karena jealous. Pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, Alphardnya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPU? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.